Isna ini Mujies. Sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pertemuan kali ini kita akan membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat dan cerpen adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Dalam karya sastra, nilai terwujud makna di balik apa yang dituliskan melalui unsur intrinsik seperti perilaku, dialog, peristiwa, latar, dan sebagainya. Ada yang berpendapat bahwa nilai adalah nasihat kebaikan yang disampaikan secara tersirat. Nilai berbeda dengan amanat yang disampaikan secara tersurat. Beberapa jenis nilai dalam karya sastra antara lain nilai religi, moral, sosial, budaya, estetika, dan edukasi. Nilai religi adalah nilai yang dikaitkan dengan ajaran agama. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, serta surga neraka. Nilai-nilai moral merupakan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial biasanya dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Ciri khas nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Nilai estetika berkaitan dengan keindahan dan seni. Nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Nilai bersifat abadi dan universal, namun ada beberapa nilai sosial dan budaya yang pada akhirnya menjadi tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Perhatikan contoh berikut ini. Coba bandingkan nilai yang terkandung dalam kutipan hikayat dan cerpen berikut ini. Bandingkan dengan kutipan cerpen berikut. Audio Jungle. Baik dalam hikayat maupun dalam cerpen, terkandung nilai pendidikan tentang pentingnya menuntut ilmu umum dan ilmu agama. Cerita rakyat atau biasa
biasa disebut sebagai hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah penggunaan konjungsi hampir pada setiap awal kalimat dan penggunaan kata arkais. Perhatikan contoh kutipan hikayat berikut ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Dalam kutipan tersebut, konjungsi maka digunakan hingga 3 kali. Selain menggunakan konjungsi, hikayat menggunakan kata-kata arkais. Hikayat merupakan karya sastra klasik. Artinya, usia hikayat jauh lebih tua dibandingkan usia negara Indonesia. Meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau berasal dari bahasa Melayu, tidak semua kata dalam hikayat kita jumpai dalam bahasa Indonesia sekarang. Kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing tersebut disebut sebagai kata-kata arkaik. Audio Jungle. Berikut adalah kata-kata arkais dalam kutipan hikayat Indra Bangsawan. Audio Jungle. Audio Jungle. Hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yang sama, yaitu tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan alur. Kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen adalah penggunaan gaya bahasa atau biasa disebut majas, dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Hikayat juga banyak menggunakan gaya bahasa untuk memperindah cerita yang disampaikan. Penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Ada berbagai jenis majas yang digunakan baik dalam cerpen dan hikayat. Di antaranya majas yang sering digunakan dalam cerpen maupun hikayat adalah majas antonomasia, metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. Meskipun sama-sama menggunakan gaya bahasa, tetapi gaya bahasa yang digunakan dalam hikayat berbeda penyajiannya dengan gaya bahasa dalam cerpen. Perhatikan penggunaan majas antonomasia dalam penggalan hikayat berikut ini. Audio Jungle. Si miskin dalam kutipan hikayat di atas merupakan contoh majas antonomasia, yaitu majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Bandingkan dengan penggunaan majas antonomasia dalam penggalan novel Putri Tidur dan Pesawat Terbang karya Gabriel Garcia Marquez berikut ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Majas simile juga banyak digunakan dalam hikayat maupun cerpen.
pembanding. Kata penghubung, kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti laksana, bak, dan bagaikan. Perhatikan contoh berikut ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sebelum kita tutup, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa.